Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan anugerah setiap saat kepada kita, yang tentunya kita semuanya tak akan pernah bisa menghitungnya, karena semuanya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tak terbatas jumlahnya. Semoga kenikmatan anugerah yang diberikan oleh Allah menjadi kenikmatan yang barakah untuk kita semuanya. Mari dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita ajak diri kita masing-masing untuk kita ingatkan agar kita meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang sudah diperintahkan, menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan takwa yang kita miliki, semoga dengan takwa rasa takut kita kepada Allah taala ini, kita semuanya digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sebagaimana kasih sayang makhluk-makhluknya. Allah penguasa sang pencipta alam semesta ini memiliki 100 rahmat dan meletakkan satu bagian dari rahmatnya tersebut kepada makhluk. Sisanya yaitu 99 bagian dari rahmat Allah itu disimpan di sisinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan
wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahsyu 'alal waladiha. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah menurunkan 1 rahmat dari 100 rahmat tersebut di antara jin, manusia, hewan dan serangga. Dengan rahmat itulah mereka saling mengasihi dan menyayangi. Dengannya pula binatang buas mengasihi anaknya. Dan Allah menunda 99 rahmat. Allah merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat dengan 99 rahmat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Satu bagian rahmat yang Allah turunkan tersebut dibagi untuk seluruh umat manusia, jin, hewan dan seluruh makhluknya. Di antara gambaran rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, Allah menetapkan syariat untuk umat manusia yang merupakan keadilan Allah di antara para hambanya, rahmatnya di antara mereka dan naungan Allah di buminya. Semua kebaikan alam wujud ini hanya bisa didapatkan dari syariat Allah Ta'ala dan hanya bisa dihasilkan dengan syariat Allah Ta'ala. Yang berikutnya nomor 2, Allah menurunkan hujan dari langit dan menjadi asas kehidupan kita sebagai makhluknya. Yang ketiga, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia kepada kebenaran dan jalan yang lurus dalam mengarungi kehidupan di bumi ini. Yang berikutnya, Allah menjadikan manusia lebih mulia, manusia lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Kemudian Allah menunjukkan bumi dan memberi kemampuan kepada umat manusia untuk memanfaatkan bumi ini. Dan berikutnya Allah menciptakan adanya siang, adanya malam, pergantian waktu. Tentu itu semuanya agar bisa digunakan untuk mencari penghidupan dan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misalkan orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Orang yang berpergian jarak sangat jauh diperbolehkan untuk mengqashar salatnya. Dan orang boleh memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Waqiah, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menegaskan adanya pengaruh amal seseorang dalam hubungannya dengan masuk ke dalam syurga. Namun ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana illa ayat taghammadani madinillahu bifadli wa rahmatin. Amal seseorang sama sekali tidak akan bisa memasukkan dirinya ke dalam syurga. Para sahabat bertanya, tidak pula ada wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak pula diriku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan fadilah dan rahmat. Dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW sangat tegas mengatakan bahwa amal seseorang tidak akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Surga hanya bisa didapat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Disuruhkan kepada mereka itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah engkau kerjakan. Maksudnya adalah dengan sebab amal-amal kalian. Jadi amal soleh itu menjadikan seseorang layak mendapatkan kedudukan ini. Siapa saja yang amalnya lebih banyak, kebaikannya lebih baik serta jauh lebih memenuhi syarat ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi, maka tidak ragu lagi bahwa kedudukannya akan lebih tinggi. Bagaimana cara kita menggapai rahmat ya Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keselamatan hidup kita, kebahagiaan hidup kita di dunia maupun akhirat sangat tergantung kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Ta'ala sudah memberitahu bagaimana cara kita untuk hidup di dunia ini agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah menulis sebuah buku kecil yang berjudul Asbabur Rahmah atau sebab-sebabnya rahmat. Dalam buku tersebut, beliau mengumpulkan berbagai ayat dan hadis yang menerangkan sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bersikap ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyayangi makhluk Allah yang lainnya, baik manusia maupun binatang-binatang. Iman, hijrah, dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah takwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhi dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya berdoa meminta kepada Allah agar selalu diberikan rahmat dengan menyebut nama-nama yang baik atau asmaul husna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya banyak lagi amalan-amalan yang salah satunya kita diperintahkan untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah mentaati perintah Allah dan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Semoga kita semuanya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini selalu diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan selamat dunia dan akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم